tentang permasalahan bahwa Allah menginginkan kesempurnaan dalam berbagai perkara. Maka kembali kepada permasalahan al-ihsan. Telah banyak di dalam hadis disebutkan innallaha ahabbal a'mal idza atqanahu. Sungguhnya Allah itu sangat mencintai suatu amalan jika amalan itu diberikan oleh hambanya dalam keadaan atqanahu, mutqin. Mutqin maknanya perfect. Maka oleh sebab itu, dari sinilah, dari hadis innallaha katabal ihsan ala kulli syai', Allah mewajibkan sangat baik dalam seluruh berbagai bidang pekerjaan. Dan juga di dalam hadis yang kami sebutkan tadi, Allah itu sangat mencintai suatu amalan jika dimutkinkan, disempurnakan amalannya, maka perkara-perkara yang wajib, jika diberikan kepada Allah kewajiban tersebut dengan sempurna, maka akan lebih menyempurnakan kewajiban yang pahalanya besar. Dan begitu pun perkara yang sunnah, yang bukan wajib. Jika kita melaksanakannya dan melaksanakan dengan ihsan, maka itu pun akan mendapatkan pahala sebagai pelengkap dari sunnahnya tersebut. Paham ya? Jadi perkara yang wajib ada ihsannya. Perkara yang sunnah pun ada ihsannya. Contoh dari perkara yang wajib misalnya. Apa perkara yang wajib? Misalnya salat 5 waktu wajib. Allah berfirman, wa aqimus shalah. Maka tunaikanlah salat. Warka'u ma'ar raki'in. Dan salatlah bersama orang-orang yang salat. Maka salat itu hukumnya wajib. Lalu tentang permasalahan salat, terutama berjamaah, hukumnya wajib. Dan ini adalah ucapan yang rajih dari ucapan para ulama karena beristidlal dengan hadis dan ayat tadi, warka'u ma'ar raki'in, dan salatlah kalian bersama orang yang salat, dan juga hadis Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, laqad hamamtu an uhriqa buyutan haula al-mukhallafin an salatil jamaah. Aku telah berazam untuk keluar dari salat dan menggantikan orang lain menjadi imam, dan aku membakar rumah-rumah mereka orang-orang yang tidak salat berjamaah. Dibakar rumahnya, menandakan wajib. Maka salat berjamaah yang merupakan wajib, lalu jika kita melaksanakannya, laksanakanlah dengan ihsan. Salat jamaah butuh apa? Butuh taswiyatus sufuf. Maka di saat kita melaksanakan salat berjamaah, datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Rapatkan, luruskan, bereskan shaf kalian karena salat berjamaah wajib. Dari perkara ihsan salat berjamaah, mengatur shaf dengan benar, rapat, lurus, al-ka'ab bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki, wal mangkib bil mangkib. Maka disebutkan juga dari ihsan, selain tadi merapatkan shaf, memilih shaf terdepan. Seperti hadis yang muttafaqun alaih juga dari Abi Hurairah, khairu sufufu ar-rijal awaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki yang paling depan, dan shaf yang paling buruk yang paling belakang dari imam. Maka ini pun ihsan. Dari sholat berjamaah yang wajib ada ihsannya. Diberikan kepada Allah ibadah itu yang wajib sholat berjamaah dengan ihsan. Dengan diberikan amalan yang serius. Diberikan amalan yang masterpiece. Sehingga dia juga melaksanakan sholat yang wajib berjamaah, mengatur shaf dengan benar, merapatkan, dan sebagainya. Contoh yang lain, sholat berjamaah, sholat yang tidak berjamaah misalnya. Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Dan disebutkan dari syarat sholat 5 waktu apa? Harus apa syarat sholat? Harus berwudu dari hadas. Iya apa tidak? Seperti hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, innallaha la yaqbalus shalah idza ahdatsa hatta yatawaddaa.
Sungguhnya Allah itu tidak akan pernah menerima salat seseorang sampai dia itu berwudu. Berarti orang yang ingin salat harus melaksanakan wudu. Maka di sana banyak hadis-hadis untuk ihsan kepada wudu. Maka mentang-mentang wudu itu adalah rukun, kemudian sembarangan, ataupun dia syarat kemudian sembarangan, tidak. Karena dia adalah syarat diterimanya salat, maka ihsan di dalam wudu pun yang wajib ada. Mana dalilnya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Utsman. Pada suatu hari Utsman utiya biwadu'in. Utsman meminta untuk didatangkan tempat wudu. Kemudian fatawaddo'a faghasala kafaihi thalatha marrat. Summa tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian mencuci kedua tangannya dan berkumur dan menyedot air ke hidungnya, istinsar, dan berkumur. Summa ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian mengusap wajahnya 3 kali. Summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaq thalatha marrat. Summa yusra ilal mirfaq thalatha marrat. Kemudian mencuci tangan kanannya 3 kali sampai kepada sikut, dan kemudian yang kiri sampai sikut. Summa masaha ra'sahu. Kemudian mengusap rambutnya. Summa ghassala rijlaihi al-yumna ilal ka'bain salatha marrat. Summa masaha rijlaihi al-yusra ilal ka'bain salatha marrat. Kemudian setelah mengusap rambutnya sekaligus kepada telinga, kemudian mencuci kaki kanan sampai ka'bain, kedua mata kaki, 3 kali. Kemudian mencuci yang kaki kiri sampai ka'bain, mata kaki, 3 kali. Setelah itu dia mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwu wudu'i hada. Maka aku melihat Nabi berwudu seperti aku tunjukkan tadi kepada kalian wudunya Nabi. Kemudian Nabi pun mengatakan, man tawaddo'a nahwu wudu'i hada summa qama faraka'a rak'atain la yahdatsu fihi ma nafsah ghafara lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna tadi, ini syahidnya. Wudunya disempurnakan. Maka ini dari ihsan orang yang ingin sholat, sempurnakan wudunya karena dia syarat. 3 kali kalau mampu, kalau airnya sedikit ya 1 kali tidak apa-apa. Maka barang siapa yang melaksanakan wudu yang sempurna tadi, kemudian dia pergi untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid ataupun sunnah melaksanakan sunnah-sunnah rotibah, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan ini hadis Utsman. Di hadis Abu Hurairah yang pendek disebutkan di saat Nabi melihat kaum muslimin terburu-buru dalam wudunya dan mereka meninggalkan belakang dari mata kaki, dinamakan aqab. Maka Nabi berteriak dengan keras dan mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Awas, hati-hati bagi orang yang wudu, jangan sampai meninggalkan al-ka'bain, 2 mata kaki yang bagian belakang. Awas, karena itu penyebab masuk api neraka. Maka di dalam hadis ini pun contoh bagaimana orang yang ingin melaksanakan salat yang wajib, maka diberikan oleh Allah ihsan untuk menunaikannya dengan wudu yang sempurna, dan juga tadi salat berjamaah untuk menyempurnakan shafnya, karena di riwayat disebutkan fa innahu min tamamis shalah. Pengaturan shaf itu adalah dari keharusan salat berjamaah. Kemudian contoh al-ihsan, kalau tadi yang wajib-wajib, maka yang sunnah pun banyak. Seperti misalnya melaksanakan salat sunnah, salat malam. Maka saya harapkan kepada tulab, jika bangun adzan awal, dikumandangkan adzan, bangunlah. Sudah mulai bangun? Nggak pada tidur lagi? Dulu tidur lagi. Atau yang adzan tidur juga? Hah? Sering nggak dengar antum adzan awal? Tidur lagi? Nggak. Bangunkan yang lainnya. And you? Tidur lagi? Janganlah, kalian udah dewasa. Salat malam, berdoa, Allahumma zawijni. Ya Allah, nikahkan aku. Gurunya juga.
Sekalian berdoa untuk gurunya, nggak apa-apa. Al-muhim jangan tidur lagi. Sholat malam. Maka di dalam hadis ini disebutkan yang muttafaqun alaih dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qama fil lail, disebutkan taftura rijlah. Dia itu berdiri sangat panjang sampai bengkak, di riwayat hadis kakinya sampai kesemutan. Maka Aisyah yang melihat Nabi yang sholat panjang dan lama berkata, "Ya Rasulullah, lima sana'ta hada? Lima sana'ta hada? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Padahal engkau mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Nah, kalau manusia disebutkan kamu diampuni dosamu yang akan datang dan yang lampau. Mau sholat, para wali-wali saja yang tadi diceritakan sufi, mereka GR, meninggalkan ibadah. Padahal tidak diampuni dosanya, dan mereka mengatakan sudah tidak butuh lagi ibadah dari pemahaman ayat yang salah. Maka Nabi diampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang, namun melaksanakan sholat yang lebih dahsyat daripada manusia biasa. Maka di sini menandakan ihsannya Nabi. Karena apa? Ingin syukur nikmat. Sehingga disebutkan di akhirnya, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidaklah kamu menginginkan suami kamu itu menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Lihat, ihsan. Diberikan oleh Allah derajat yang paling tinggi dari segala manusia. Bahkan dia Sayyidu al-Bashar. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat siapa? Abi Hurairah bin Ma'adkur dan yang lainnya, "Ana Sayyidu Bani Adam." Aku adalah Sayyid, the Lord. Rajanya raja dari seluruh Bani Adam. Maka Nabi dijadikan Sayyidnya Bani Adam. Dan dijadikan dari para Nabi yang paling mulia. Dengan diterimanya syafaatul udma di hari kiamat kelak. Di saat para Nabi tidak mampu untuk memberikan syafaat, dikatakan pergi kepada Ibrahim, pergi kepada Musa, pergi kepada Isa. Maka berkata Isa, pergi kepada Muhammad. Maka Nabi Muhammad tidak mengatakan pergi kepada yang lainnya, langsung dia sujud dan diterima syafaatnya. Maka Nabi yang sangat perfeksionis ibadahnya ini dikarenakan dia ingin bersyukur kepada Allah. Maka jadilah wahai ibadallah orang-orang yang bersyukur. Antum bersyukur di sini bisa menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, maka bersyukur kepada Allah dengan banyak menuntut ilmu dengan baik, menghafal dengan baik, murajaah dengan baik, seperti itu, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka itulah. Maka di sini menjadi pendalilan di hadis Aisyah dan di hadis Al-Mughirah bin Syu'bah juga dengan lafaz yang sama disebutkan bagaimana ihsannya melaksanakan sholat sunnah. Bahwa Nabi melaksanakan sholat sunnah dengan panjang dan lama dikarenakan melaksanakan ihsan. Ingin menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Ucapan yang sangat mulia. Dari orang yang mulia. Kemudian di hadis ini, setelah selesai lafaz innallaha kataba kulla syai'in, kemudian masuklah kepada jenis ibadah. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Kemudian diberikan contoh di sini. Dari contoh ihsan, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan, dengan baik. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Maka apa perbedaan kalimat qatl dan kalimat dabah? Di sini ada dua perkara yang hampir sama, tapi dibedakan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Apa bedanya? Perbedaan antara adzabah dengan al-qatl, maka adzabah yakunu fi ma'kulil lahm. Maka sembelihan adalah dipakai untuk yang dimakan dagingnya. Seperti sembelihan kurban kita di bulan yang lalu. Maka menyembelih kambing, atau yang mampu membeli sapi, menyembelih sapi. Maka ini dinamakan dengan barang siapa yang menyembelih, perbaikilah ataupun laksanakanlah ihsan dalam penyembelihan. Lalu kalau qatl,
Kok dibedakan? Pembunuhan, maka pembunuhan dimutlakkan kepada sesuatu yang tidak bisa dimakan. Maka di dalam permasalahan ini semuanya juga ada ihsannya. Semuanya juga ada aturannya. Maka disebutkan di dalam permasalahan fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Jika kalian membunuh maka bunuhlah. Maka contohnya adalah di saat peperangan. Di mana di dalam hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, di saat Ibnu Umar bersama Nabi dalam peperangan, inna imra'ah wujidat fi ba'di al-maghazi, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengingkarinya. Didapati perempuan-perempuan meninggal di medan peperangan. Fa'angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatla nisa wasibyan. Dalam suatu peperangan, dan antum tahu peperangan di zaman dahulu, maka bertemu langsung dengan musuh face to face dengan pedang dan sebagainya. Didapati ada perempuan-perempuan yang meninggal. Maka Nabi mengingkari perbuatan ini. Tidak diinginkan kaum muslimin membunuh perempuan, membunuh tua-tua jompo, dan membunuh anak-anak kecil. Lihat. Dalam pembunuhan perang, di mana mereka melaksanakan invasion misalnya. Musuh ingin masuk ke negeri. Ada perempuannya, ada anak-anak. Maka tidak boleh, meskipun kita dalam keadaan perang. Ataupun seperti Nabi menghancurkan negeri-negeri kafir, dari orang-orang kelompok-kelompok kafir, dari al-Yahud dan orang-orang yang lain, seperti di Fatu Makkah dan perang Khaybar, menghancurkan benteng-benteng Yahudi, maka sama. Tidak membunuh anak kecil, tidak membunuh perempuan, dan tidak membunuh para jompo. Maka ini ajaran Islam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengingkari dan melarang untuk membunuh para perempuan, anak kecil, dan orang-orang yang jompo. Maka dari sini, ihsan meskipun peperangan dengan musuh. Meskipun musuh itu masuk ke negeri kita, dan menjajah kita, dan membunuh sanak keluarga kita, namun perang tetap membunuh face to face tentara mereka dengan tentara kita. Maka inilah agama Islam yang jauh dari pengklaiman mereka orang-orang yang kufar kepada kita dengan Islam itu cenderung dengan terorisme. Islam itu cenderung dengan radikalisme. Islam itu cenderung dengan vandalisme. Vandalisme adalah cucuran darah, pembantaian. Maka Islam berlepas diri. Jika kita rujuk dari zaman Nabi sampai sekarang, perang kaum muslimin bersama kufar di medan perang sesama tentara laki-laki saling membunuh itu di dalam Islam. Namun mereka yang berkoar-koar dari orang-orang barat, orang Amerika, justru siapa yang menghancurkan Jepang tanggal 9 Agustus di Hiroshima dengan bom atom, yang meninggal sekitar 13.000. Hancur radius 3 kilo dan sebagainya. Hancur. Dan meskipun yang hidup terkena radioaktif, maka mati perlahan. Hancur satu kota, Hiroshima. 9 Agustus diumumkan oleh Amerika, ayo tunduk, wahai Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito, aku terbuat dari matahari, tidak akan tunduk kepada kalian. Dikirim lagi tanggal 12, 3 hari di Nagasaki. Hancur luluh lantak Nagasaki dengan bom atom. Tercatat lebih kurang karena salah sasaran katanya, pingin jadi kota, jatuh ke tempat yang katanya lembah. Alhamdulillah, yang jelas masih berjatuhan 5.000 jiwa juga. Maka mati perempuan, laki-laki, jompo, anak-anak, dan mungkin serdadu-serdadu yang ada, karena di Hiroshima adalah tempat pangkalan serdadu. Alhasil, perempuan-perempuan, anak-anak kecil dan jompo mati semuanya. Dan itu yang terjadi. Maka mana yang lebih mendekati kepada peri kemanusiaan? Mereka yang membuat bom atom
dan bangga dengan persenjataan nuklir sekarang, maka Islam jauh dari ucapan mereka semua. Maka ini dari permasalahan al-ihsan. Contoh al-ihsan tentang permasalahan pembunuhan. Maka di dalam Islam diajarkan bagaimana kita membunuh. Tidak boleh membunuh dari jenis manusia yang mana dia itu membunuh untuk permasalahan membunuh anak-anak dan perempuan. Sudah 48, 49. Maka begitupun dalam permasalahan pembunuhan selain manusia. Apa yang diperintah kita untuk membunuh yang sering kalian kejar-kejar? Membunuh cicak. Di dalam hadis yang datang dari Ummu Syarik, datang juga dari Aisyah, dan datang dari Abi Hurairah, namun yang datang perintah dari Ummu Syarik, muttafaqun alaih. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil wazag. Nabi memerintah, awas, perintah lafadznya. Nabi memerintah untuk membunuh cecak. Kalau toke boleh nggak? Boleh. Karena toke bahasa Sundanya cak-cak badag. Cecak yang besar. Kakeknya cecak. Sama hukumnya. Disebutkan di dalam hadis Ummu Syarik, li'anna kana yanfuhu ala Ibrahim. Ini ilahnya. Kalau ditanya, kenapa kok kita harus membunuh cecak? Karena dulu di saat Ibrahim dibakar, dia binatang yang terlaknat, malah meniup-niup api agar besar. Adapun adifda ataupun katak, tidak boleh kita untuk membunuhnya. Di hadis juga disebutkan, karena dulu katak, dia melemparkan air untuk mematikan api tersebut. Kesimpulannya, itulah yang menjadi penyebab, dan itu ucapan Nabi, kita mengikutinya. Maka, permasalahan membunuh, diperintahkan untuk membunuh cecak. Maka di sini pun masuk kepada perkara ihsan. Tidak mentang-mentang membunuh, maka kita menangkapnya, kemudian memotong kepalanya, memotong kakinya, atau digantung, atau diberikan adab, tidak dipukul secara sempurna sampai mati, maka ini tidak melaksanakan ihsan. Lalu mana dalil kalau membunuh cecak pun ada ihsannya? Di riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, disebutkan oleh Nabi, man qatalal wazaghah fi awal darbah falahu hasanat. Barang siapa yang membunuh cecak dalam satu pukulan, baginya banyak pahala. Di riwayat, disebutkan di riwayat Muslim, kami'ah hasanat. Seperti 100 kali kebaikan. Di riwayat yang lain, 70 kali. Kemudian disebutkan, faman qatalaha fi darbah athaniyah falahu kada hasanah. Barang siapa yang memukulnya 2 kali, tadi 1 kali tidak mati, hanya terkena bawah tubuhnya, sehingga dia tidak bisa lari, pukul yang kedua, mati, itu di bawah 100. Di riwayat 70, ada 50, dan sebagainya. Dan disebutkan lagi, dan jika tidak bisa kecuali dengan pukulan yang ketiga, berarti 3 kali pukulan, lebih rendah lagi pahalanya. Maka ini menunjukkan apa? Ihsan bahkan dalam membunuh. Kemudian disebutkan di dalam hadis, fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha, dan disebutkan juga di dalam matan, di saat kita menyembelih maka menyembelihlah dengan baik. Maka dalam penyembelihan, kalau tadi pembunuhan telah kita jelaskan di peperangan dan juga membunuh cicak, maka juga melaksanakan ihsan. Sekali pukul mati itu lebih baik di dalam syariat daripada membunuh cicak berkali-kali. Kemudian dalam permasalahan yang lain, penyembelihan pun, wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha, jika kalian menyembelih maka sembelihlah sembelihan kalian di hari Id itu dengan sembelihan yang baik. Tidak mesti di hari Id. Ada tamu, kita sembelihkan ayam. Ada tamu, kita sembelihkan kambing. Itu pun dari kebaikan. Fal yukrim jarahu au yukrim dhaifahu. Namun di sini yang menjadi poin pendalilan telah disebutkan bagaimana ihsannya. Fal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu. Maka dari hadis yang terakhir lafadznya di sini kita selesaikan bahwa dari ajaran Nabi tentang penyembelihan yang disunahkan di saat hari Id ataupun penyembelihan untuk menyembelih ayam diberikan kepada tamu dan kepada santri, sekali-kali makan ayam juga misalnya, maka di sini diberikan dengan
falyahidda safratahu. Maknanya dari adab yang pertama, agar dia itu mengasah sampai tajam. Maka ini pendalilannya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shaddad ibnu Aus di lafaz ini. Falyahidda safratahu, agar mengasah pedangnya ataupun pisaunya. Dan pendalilan lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Di saat Nabi akan menyembelih sembelihannya, maka dia berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, halummi al-mudyah." Tsumma qala ashhadiha bihajarin fafa'alat. Maknanya, wahai Aisyah, berikan aku alat potong untuk menyembelih. Di saat Nabi memerintah kepada Aisyah, maka Aisyah mendatangkannya sekalian diasah dengan hajar, dengan batu. Dengan batu tanpa alat seperti gerinda dan sebagainya, yang jelas batu asahan. Maka fafa'alat, oleh Aisyah dipakai, dilaksanakan perintah tersebut. Fa'ashhadiha, maka asahlah dengan batu. Maka fafa'alat, kemudian dilaksanakan, diberikan kepada Nabi. Maka ini pendalilan yang kedua, bahwa dari adab kita melaksanakan sembelihan yang baik, yang dimasukkan kepada ihsan dalam sembelihan adalah dengan melaksanakan mengasah dengan tajam. Dan yang kedua, di saat mengasah tersebut pun, please, jangan diperlihatkan di saat kita mengasah di depan sembelihan-sembelihan kita. Jadi di saat kita akan menyembelih kambing, meskipun mereka memang nasibnya disembelih, kemudian di depan mereka kita mengasah. Maka ini bukan dari ihsan. Asahlah di tempat yang lain tersembunyi, karena mereka melihat. Maka perkara yang kedua dari ihsan kepada sembelihan, tidak menampakkan di saat mengasah di depan mereka. Dan ini telah datang hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang mana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa Nabi Muhammad SAW suatu hari melihat seseorang yang menyembelih. Hadis yang datang dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, anna rajulan adja'a syatan, bahwa seorang sudah menjatuhkan kambingnya dan kakinya di atas kambing. Yuridu an yadbahaha, ingin untuk menyembelih. Wa huwa yahuddu safratah. Kemudian di saat dijatuhkan dan dia duduk di atasnya, kemudian santai mengasah pedangnya. Dilihat oleh kambing yang dalam keadaan terbaring, diasah pedangnya sebelum disembelih, dan dia dalam keadaan dijatuhkan. Maka Nabi lewat kepada orang yang demikian, maka Nabi mengatakan, aturidu antumitaha marratain, apakah kamu ingin membunuhnya 2 kali? Di sini syahidnya, bagaimana membunuh 2 kali? Hala hadatta safrata qabla an tadji'aha, maka kamu asah pisau kamu, pedang kamu sebelum kamu menjatuhkannya, dan bukan di atasnya kamu mengasah. Apakah kamu ingin membunuhnya 2 kali? Ini poin pendalilannya, bahwa bukan dari adab kita mengasah di saat kita sudah menjatuhkan hewan dan di atasnya kita mengasah. Karena apa? Nabi mengatakan, apakah kamu ingin membunuhnya 2 kali? Pembunuhan pertama dengan stres. Stres binatang ini, ketakutan yang sangat. Dan yang kedua, dengan digoroknya mati, maka sakit hatinya karena stres, takut. Dan yang kedua, karena penderitaan yang akan diterima tadi. Mematikan 2 kali. Lalu bagaimana? Agar mengasah di tempat yang jauh. Dan jika ada gerinda pun, mereka tidak paham mungkin pakai gerinda. Wallahu a'lam, yang jelas tidak terlihat. Dan juga dari adab barakallahu fikum yang ketiga adalah dimakruhkan orang yang menyembelih, terutama hari Id, banyak sembelihan, maka domba-domba ataupun sapi-sapi yang ngantri untuk disembelih melihat temannya dibantai. Sehingga seperti yang kita laksanakan, alhamdulillah, kita ada 5 kambing, disimpan, dibawa 1, dibawa jauh. Bahkan suaranya pun diusahakan tidak terdengar. Dan dibalik dari kandang mereka. Maksudnya dijauhkan dari kandang mereka. Maka ini dari adab.
Kenapa? Karena jika mereka di saat ngantri melihat dibantai temannya satu persatu, maka dia akan stres duluan. Dan Nabi telah mengatakan, kamu akan membunuhnya 2 kali. Maka dari adab, itu pun disebutkan di dalam hadis yang datang dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan, antuwaria anil bahaim. Wa idza dabaha ahadukum falyujhiz. Maknanya bahwa Nabi memerintahkan kepada kita untuk menyembunyikan kambing ataupun sembelihan dari saudara-saudaranya di saat disembelih. Maka ini pun dari adab. Hadis-hadis ini yang kami sebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas adalah hadis yang sahih. Dan begitu pun hadis yang kami sebutkan dari Ibnu Umar, di mana Nabi mengatakan wa antuwariwa anil bahaim, agar binatang-binatang yang ngantri di hari Id disembelih itu jangan melihat saudaranya di saat disembelih. Ini pun hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitabnya As-Sahihah nomor 3130. Maka inilah contoh-contoh dari ihsan. Maka kembali kepada permasalahan ihsan, kemudian di akhirnya sebutkan fal yurih dabihatahu. Dan adab yang terakhir, yang keempat, agar cepat dalam penyembelihan. Kalimat fal yurih dabihatahu ini faidah yang lain. Bukan hanya mengasah, tetapi apa? Diberikan dalam pembunuhan, penyembelihannya itu enak. Maka di sini orang-orang yang sudah mahir, sudah banyak jam terbang, setiap tahun nyembelih 5, 4, dan di hari-hari lain dia tukang akikoh, tukang masak, maka nyembelih terus, maka dia lebih baik daripada yang lain. Seperti kemarin kita biar Abu Nasr aja. Karena masalahnya bukan kita tidak mengetahui sunnah, tahu. Tetap, dan pisaunya tajam. Namun di sini Abu Nasr lebih banyak jam terbang dari kita. Kita kapan nyembelih? Maka bagaimana orang yang ahli ditekan kemudian digesek dalam waktu 1/10 detik sudah putus. Adapun kita mungkin digesek, meskipun tajam tadi, sudah tajam, sudah binatang ternak yang lain dikumpulkan di tempat yang lain, tidak diperlihatkan di saat ngasah, namun di tempat yang akhir ataupun di faidah yang akhir, fal yurih dabihatahu, dan di riwayat tadi, fal yujhizhu, jika menyembelih, usahakan jangan menyakitinya. Maka kami melihat 1/10 detik, tak, insya Allah tidak menyakiti. Adapun kita sudah diasah dan diasah, namun kurang banyak jam terbang, takut dan sebagainya, mungkin megang kepalanya kurang keras, akhirnya dia bergerak-gerak, akhirnya sembelihannya tidak benar. Alhasil, di sini pun dari adab yang keempat, fal yurih dabihatahu, maknanya di saat menggelincirkan pedang ataupun pisau dengan cepat dan tekanan yang sudah terbiasa, maka didahulukan orang-orang yang sudah terbiasa daripada orang-orang beginner, orang-orang yang baru nyoba-nyoba nyembelih, ingin melaksanakan sunnah, nyoba-nyoba mumpung punya kambing. Ya jangan, diusahakan kalau memang ada yang lebih baik dia. Tapi kalau yang lainnya hanya istri-istrinya, maka dia lebih baik, karena para istri tidak akan bisa memegang dengan baik dan mereka takut darah. Maka ini yang bisa kita berikan dari kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha